Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Kembali pada pagi hari ini kita akan bersama bersaat teduh dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali aktivitas. Sebelumnya kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, ucap syukur kami panjatkan di hadirat tahta-Mu atas kasih dan anugerah kehidupan yang telah Tuhan tambahkan. Saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan membaca dari 2 Korintus 1 ayat 19 sampai dengan 22. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman dari 2 Korintus yang kita baca adalah salah satu dari 13 surat-surat yang ditulis Rasul Paulus di dalam merespon situasi yang sedang terjadi pada jemaat di kota Korintus pada saat itu. Surat Paulus yang kedua ini ditulis saat Rasul Paulus sedang berada di Makedonia dan ditujukan untuk jemaat di kota Korintus. Titus adalah orang yang ditunjuk Paulus untuk mengantarkan surat ini, dengan harapan agar surat yang kedua ini disambut dengan baik oleh jemaat di Korintus. Ada beberapa pergumulan yang disampaikan di dalam surat 2 Korintus ini. Yang pertama adalah penghiburan. Penderitaan yang Paulus alami dalam pelayanannya sangatlah berat, sehingga ia merasa seperti dijatuhi hukuman mati. Namun Paulus mendapatkan penghiburan yang diberikan olehnya di tengah penderitaan. Penghiburan yang ia rasakan akhirnya menguatkannya dalam melakukan pelayanan. Karena itulah ia pun harus membagi penghiburan tersebut ke orang lain agar mereka pun dapat merasakan penghiburan dari Allah. Yang kedua ada kesedihan. Perubahan rencana Paulus untuk mengunjungi jemaat Korintus menyebabkan Paulus dituduh sebagai orang yang tidak mampu dan tidak peduli terhadap pelayanan di jemaat Korintus. Di satu sisi memang benar kalau Paulus mengadakan perubahan rencana mengenai perjalanannya ke Korintus. Tetapi di sisi lain, tujuan yang dikenakan padanya tidaklah benar. Itu sebabnya ia menceritakan kesedihan yang ia rasakan, supaya ketika ia datang lagi, mereka akan bersuka cita. Yang ketiga ada ancaman kematian. Paulus juga menceritakan tentang penderitaan yang dihadapi dalam melakukan pelayanan. Penderitaan yang ia alami membuat hidupnya seperti terancam dengan kematian. Inilah hal yang membuat ia berserah penuh pada Allah, sehingga
ia tetap dimampukan. Yang berikutnya ada kepedulian. Sukacita yang dialami Paulus tidak membuatnya lupa dengan keadaan jemaat lain yang sedang mengalami kesulitan. Ia meminta agar jemaat Korintus mengumpulkan uang untuk membantu saudara-saudara seiman yang miskin di Yerusalem. Pemberian persembahan ini merupakan wujud dari pembaharuan yang telah dilakukan Allah kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, karena perubahan rencana Paulus menyebabkan banyak tuduhan terhadap Paulus oleh rasul-rasul palsu yang menolak Tuhan Yesus di kota Korintus. Paulus berusaha menjelaskannya, karena tuduhan-tuduhan itu akan membawa dampak terhadap pemberitaan Injil yang ada di kota Korintus. Injil akan dianggap salah, tidak pasti, dan saling bertentangan. Paulus berusaha meyakinkan jemaat di Korintus bahwa Injil yang diberitahukan itu adalah satu, tidak ada pertentangan di dalam pemberitaannya, baik itu oleh Paulus, Silwanus, maupun Timotius. Apa yang dirasakan dan dialami oleh Paulus juga bisa kita rasakan dan kita alami. Setiap individu-individu di dalam setiap kehidupannya ada saatnya merasakan kebahagiaan, namun juga tidak lepas dari kesulitan, penderitaan, kesedihan, dan ancaman. Oleh karena itu, berkaca dari surat Paulus ini, kita diingatkan kembali akan teladan Paulus pada jemaat di kota Korintus akan janji penyertaan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Janji ini tidak hanya bagi Paulus, namun juga bagi jemaat di Korintus, bahkan bagi kita yang sudah menerima dan mau mengikut Yesus. Paulus juga mengingatkan bahwa Allah telah mengurapi, memeteraikan, dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, oleh karena kita sudah dimeteraikan, maka itu merupakan tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, maka kita harus menjaga hidup kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Dan Allah sebagai pemberi meterai akan bertanggung jawab dan menjamin untuk terus menjadi seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu seraya membawa syukur dan permohonan kami. Syukur kami naikkan kepadamu atas firman yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu selalu menjadikan kami takut akan Tuhan. Kami juga membawa permohonan kami atas saudara-saudara kami yang sakit, yang lanjut usia, sedang mengalami permasalahan keluarga, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, bahkan juga yang kehilangan pengharapan. Kami mohon Tuhan hadir menuntun dan memberi pertolongan serta kekuatan dan jalan keluar, agar saudara kami dapat merasakan sukacita bersama Tuhan di dalam menjalani kehidupannya. Tuhan, kami juga memohon berkat atas gereja kami, agar gereja kami senantiasa dapat tumbuh berkembang dinamis, berdaya guna, dan damai sejahtera. Kami juga memohon pertolongan atas pemimpin bangsa kami, dari pusat hingga daerah-daerah, agar dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Kami juga menyadari atas segala dosa-dosa kami,
Tuhan kiranya mengampunkan dan melayakkan kami. Doa syukur dan permohonan ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.